Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengisian daftar riwayat hidup bagi P3K paruh waktu tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, terutama bagi kalian yang sudah berhasil lulus di P3K paruh waktu tahun 2025, saya ucapkan selamat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengisian daftar riwayat hidup bagi P3K paruh waktu tahun 2025 di situs sscasn.bkn.go.id. Pertama-tama silakan kalian login ya atau kalian menuju link sscasn.bkn.go.id, kemudian kalian klik pada tombol masuk. Maka akan diarahkan ke halaman awal login di akun SSC ASN tahun 2024 kalian. Silakan kalian isikan nomor induk kepegawaian atau NIK kalian, kemudian kalian masukkan password kalian, kemudian kalian klik kode CAPTCHA yang sudah tersedia di sini. Setelah itu kalian klik tombol masuk. Setelah kalian mengklik tombol masuk, maka kalian akan diarahkan ke halaman awal dari akun SSC ASN kalian pada bagian resume pendaftaran yang di sini memuat data-data kalian di seleksi P3K yang lalu. Maka di sini muncul notifikasi P3K paruh waktu. Kemudian pada tampilan ini silahkan kalian scroll ke bawah atau kalian gulirkan ke bawah tampilannya, maka akan muncul seperti ini. Ada notifikasi tentang P3K paruh waktu dengan notifikasi sebagai berikut. Selamat kalian ya, diusulkan masuk ke formasi P3K paruh waktu. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Untuk selanjutnya diusulkan penetapan nomor induk P3K paruh waktu. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan CASN? Silakan kalian klik ya pada menu ini. Klik ya jika kalian ingin melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian kalian klik tidak untuk tidak meneruskan pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah kalian pastikan ya pilihan kalian klik tombol pengisian daftar riwayat hidup. Maka akan muncul di halaman awal data yang pertama yaitu pengisian data perorangan. Di sini ya untuk data biodata, di sini semuanya sudah terisi ya. Jadi pada kolom yang berwarna abu-abu ini sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah tersimpan oleh sistem kalian. Ya, jadi kalian cukup menyesuaikan kolom yang berwarna putih ini. Nah, ini kalau kolom yang masih berwarna putih ini masih bisa diperbaiki atau diedit ya atau diubah. Jadi kalian sesuaikan nomor induk KTP kalian di sini, nama di KTP, kemudian nama asli kalian di sini sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Jika kalian memiliki gelar depan ijazah, kalian masukkan saja. Kemudian juga kalian memiliki gelar belakang di ijazah, silakan diinputkan saja. Untuk tempat tanggal lahir sesuai dengan ijazah dan yang di KTP ini sudah tidak bisa diubah lagi ya. Kemudian untuk tanggal lahir di sini di ijazah dan di KTP ya. Kemungkinan nanti di sini akan sama. Kemudian untuk jenis kelamin kalian pilih ya pria atau wanita. Kemudian di sini untuk agama kalian sesuaikan dengan agama kalian. Kemudian kalian lanjut ke bawah, maka di sini akan muncul data status perkawinan, diisikan ya, kawin atau belum kawin. Kemudian nomor HP atau nomor WhatsApp kalian, kemudian email aktif kalian, kemudian nomor ponsel ya. Jadi nomor telepon ini atau nomor ponsel ini pastikan juga terdaftar di WhatsApp ya. Kemudian untuk alamat domisili kalian isikan dengan alamat kalian yang sebenarnya ya, sesuai dengan KTP atau KK kalian. Di sini memuat data provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa. Kemudian jika tidak ada ya data kelurahan atau desa kalian klik ya atau kalian inputkan manual pada bagian lainnya. Kalian ketikkan di sini ya nama daerah kalian. Kemudian untuk jalan ya diisi dengan nama jalannya saja. Kemudian untuk alamat lengkap di sini kalian
tuliskan ya nama jalan, nama gang atau nama komplek, kemudian lengkap dengan RT dan RW-nya ya di sini. Kemudian kode pos kalian sesuaikan dengan kode pos domisili kalian. Kemudian di sini untuk keterangan lainnya yaitu memuat data tentang ciri fisik kalian ya. Mulai dari tinggi badan, berat badan, warna rambut kalian, bentuk rambut kalian di sini ada lurus, ada oval, ada apa? Di sini ada lurus, ikal atau keriting. Kemudian bentuk muka kalian sesuaikan ya, bisa kalian pilih di sini ada beberapa pilihan nantinya. Kemudian untuk warna kulit, kemudian ciri khas kalian ya. Contoh di sini misalnya ada tahi lalat di muka atau ada lesung pipi, kemudian dan yang lain-lain kalian sesuaikan dengan ciri khas tubuh kalian atau ciri fisik kalian. Kemudian tuliskan apakah ada cacat tubuh, kalau tidak ada tuliskan tidak ada. Kemudian hobi di sini olahraga ya. Kalian juga bisa menambahkan lebih dari satu hobi. Kemudian keterangan hobinya itu apa? Contoh di sini olahraga berarti keterangan hobinya sepak bola ya, atau futsal atau basket ya, atau badminton. Jadi kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Kemudian ya di bawah ini yang selanjutnya ya, alamat lengkap kalian isikan ya. Sini sudah dituliskan ya ketentuannya. Isikan nomor RT dan RW. Ya, itu tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa membaca petunjuk pengisian data perorangan ya. Jadi sebelum kalian mengisinya, kalian baca dulu petunjuk pengisian data perorangan yang ada di sini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian data perorangan atau pengecekan data perorangan. Jika sudah dirasa benar semua datanya, kalian klik atau kalian inputkan kode CAPTCHA yang ada di sini ya, kemudian kalian klik tombol selanjutnya, maka akan lanjut ke proses pengisian data selanjutnya. Kemudian ya, cara untuk mengisi pada bagian pendidikan ini sebelumnya bisa kalian baca dulu untuk ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus. Yang pertama adalah isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Kemudian untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar untuk SD, SLTP atau SMP untuk jenjang SMP, kemudian SLTA atau SMA dan sebagainya sebagai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Kemudian untuk pendidikan SMK, masukkan nama jurusannya. Dan untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Nah, jadi untuk cara menambahkan pendidikan, kalian klik pada bagian tambah pendidikan, kemudian di tingkat pendidikan mulai dari SD atau sekolah dasar, kemudian jurusannya kalian ketikkan di sini sekolah dasar untuk SD. Kalian ketikkan sekolah dasar, kemudian nama sekolah kalian. Contoh di sini SDN atau SD Negeri 68 Pontianak. Nah, kemudian lokasi sekolah kalian isi nama kota saja ya, atau nama kabupaten. Nah, di sini Pontianak bisa, atau di sini Kuburaya. Nah, disesuaikan dengan lokasi sekolah kalian ya. Kemudian akreditasinya silakan kalian isi sesuaikan dengan akreditasi tahun kalian lulus ya. Kalau tidak kalian ketahui, isi saja dengan strip seperti ini. Kemudian nomor ijazah kalian isikan sesuai dengan nomor ijazah yang ada di ijazah SD kalian ya. Sini saya hanya mencontohkan. Kemudian tanggal ijazahnya kalian isikan sesuai dengan tahun kelulusan kalian. Ya, kalian isikan sesuai dengan tahun kelulusan kalian, tahun, tanggal, dan bulan kelulusan. Kemudian pada bagian nama pejabat penanda tangan, ini kalian isikan nama kepala sekolah yang ada di ijazah kalian. Ya, kalian isikan nama kepala sekolah yang ada di ijazah kalian ya. Contohnya bebas saja, artinya kita isikan namanya ya, sesuai dengan nama yang ada pada ijazah SD kalian ya. Kemudian kalian klik simpan. Nah, maka akan langsung masuk ke dalam kolom pendidikan ya. Ini sekolah dasar. Lakukan hal yang sama untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA ya. Di sini SLTP, jurusannya SLTP. Nah, di sini kalian pilih saja SLTP atau SMP.
ya, karena jenjangnya sama saja. Nah, SLTP atau SMP sederajat atau SMP, kalian sesuaikan dengan tingkat pendidikan yang kalian miliki ya. Isikan sampai selesai, kemudian kalian klik simpan. Nah, jadi untuk pendidikan itu kalian isikan mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian D3, D4 atau S1 sesuai dengan pendidikan yang sudah kalian miliki ya. Jadi seperti itu caranya untuk pengisian pada bagian pendidikan. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada pengisian DRH di bagian nomor 3, yaitu pekerjaan. Nah, jadi untuk pekerjaan, riwayat pekerjaan, di sini ketentuannya adalah isilah riwayat pekerjaan, penghargaan dan prestasi dengan sejujur-jujurnya. Kemudian kalian dapat menambah atau mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan dan prestasi sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi di sini pada kolom pekerjaan, di riwayat pekerjaan kalian bisa menambahkan riwayat pekerjaan kalian ya. Di sini kalian bisa mengklik tombol tambah riwayat pekerjaan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Jadi silakan kalian isikan ya, pada instansi pemerintahan kalian klik. Di sini kalian sesuaikan dengan di mana instansi kalian bekerja. Di sini saya contohkan di pemerintah Kabupaten Kuburaya. Ya, di sini otomatis untuk instansi dan perusahaannya akan terisi. Kemudian kalian isikan jabatan kalian ya di instansi tersebut ya. Di sini contohnya guru ya. Guru. Isikan guru. Kemudian tanggal mulai ya, tanggal mulai kalian bekerja sesuai dengan SK pertama kalian ya. Silakan kalian isikan sesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun yang ada di SK. Kemudian tanggal selesainya kalian buat juga sesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun yang ada di SK kalian itu ya. Nah, contoh ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kalian masukkan gaji pokoknya berapa ya. Kalian sesuaikan dengan gaji pokok yang kalian terima ya, dengan sejujur-jujurnya. Kemudian nomor SK-nya kalian buat ya, isikan sesuai dengan nomor SK yang ada di SK kalian itu ya. Kemudian tanggalnya, tanda tangan di SK itu ya, di SK yang pertama kali kalian buat, silakan kalian koordinasikan dengan tempat kalian bekerja ya. Untuk SK-nya itu dibuat dengan jujur ya, dengan sebenar-benarnya. Kemudian pejabatnya siapa? Pejabat penandatangan SK ini siapa? Kalau guru kan kepala sekolah, berarti cukup ditulis kepala sekolah ya. Kalian sesuaikan jabatannya, bukan namanya ya, tapi jabatannya sebagai apa di instansi tempat kalian bekerja ya. Bisa kepala sekolah, bisa kepala dinas, atau bisa kepala bidang dan lain-lain ya. Kemudian kalian klik simpan. Nah, sini maka akan tertambah otomatis ya. Untuk instansi dan perusahaannya bisa kalian sesuaikan ya dengan riwayat pekerjaan yang kalian miliki. Kemudian untuk tanda jasa atau penghargaan ya juga sama. Kalian bisa sesuaikan dengan tanda jasa atau penghargaan yang kalian miliki. Di sini kalian isi jenis penghargaannya apa ya. Kalian sesuaikan di sini, bisa kalian isi. Nah, kemudian nama penghargaannya apa, nomor suratnya dan lain-lain. Kemudian untuk prestasi juga sama, riwayat prestasi, namanya kalian siapa, tingkatnya kabupaten, nasional, provinsi atau internasional, tahun apa. Ya, prestasinya apa di sini. Misal juara 1 Olimpiade nasional. Nah, bisa kalian tulis di sini. Kemudian tingkatnya berarti nasional, tahunnya tahun berapa ya, karena tidak perlu dibuktikan dengan surat, dengan sertifikat dan lain-lain ya. Di sini hanya mengisi data saja pada bagian pekerjaan ya. Kemudian kita lanjut pada bagian keluarga ya, pengisian data keluarga di sini. Nah, ketentuannya adalah untuk pengisian tempat lahir silakan mengisi dengan nama kabupaten atau kota, tempat anggota keluarga lahir dengan mengetik minimal 3 karakter. Kemudian kalian pilih kabupaten atau kota dari pilihan yang muncul. Kemudian bila anggota keluarga adalah PNS atau ASN, maka klik isi NIP dan cari nama, kemudian klik cari PNS.
Nah, kalian juga bisa mengubah data sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi pada bagian kolom keluarga ini atau pengisian data keluarga, itu kalian pertama-tama mengisikan data istri atau suami dulu bagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, silakan dilewati pada bagian data istri atau suami, kemudian pada bagian data anak. Kemudian fokus saja di bagian orang tua kandung dan saudara kandung. Itu bagi kalian yang masih belum menikah atau statusnya masih single. Kemudian bagi yang sudah menikah, baik yang status pernikahannya masih menikah ya atau bercerai, itu wajib mengisikan semua data yang ada di sini. Jadi yang pertama-tama silakan ya kalian isi pada data suami, istri atau suami, klik pada tambah riwayat istri atau suami, kemudian kalian persiapkan nomor induk kependudukan pasangan kalian, kemudian kalian juga isikan nomor kakak kalian, kemudian kalian isikan di sini pekerjaan pasangan kalian ya, kemudian namanya, kemudian tempat lahirnya tadi ya cukup isikan 3 karakter, maka akan muncul ya di sini kalian sesuaikan tempat tanggal lahir yang ada di KTP-nya ya. Kalau tidak ada nama daerahnya cukup masukkan kota atau kabupaten ya. Kemudian tanggal lahir kalian sesuaikan dengan tanggal lahir yang ada di KTP pasangan kalian. Kemudian perusahaan atau institusi itu kalian kosongkan ya jika tidak ada atau tidak perlu. Kemudian status perkawinan ya, menikah. Kemudian akte menikah, nomor akte menikahnya atau nomor surat nikah kalian ya diisikan sesuai dengan nomor surat nikah yang ada di buku nikah kalian. Kemudian tanggal menikah ya juga diisikan ya, disesuaikan dengan tanggal menikah kalian. Kemudian klik pada bagian status hidup, diklik hidup ya, statusnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian jika sudah selesai, kalian klikkan tombol simpan ya. Jadi untuk data-data yang berwarna merah ini adalah data-data yang wajib diisi ya. Kemudian seperti itu. Nah, di sini pada nomor NIK dan nomor KK ini ada keterangannya. Kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK. Kemudian untuk nomor kakak juga sama, kalau sudah meninggal itu dikosongkan saja ya. Tapi kalau masih hidup statusnya usahakan diisi ya untuk nomor induk kependudukan dan nomor induk kakaknya ya. Jadi itu untuk pengisian data suami atau istri. Kemudian lanjut untuk pengisian data anak ya, sama dengan pengisian data suami atau istri ya, kalian siapkan nomor induknya, nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor kakaknya, kemudian pekerjaan anak kalian, kemudian nama anak kalian, kemudian tempat lahir anak kalian, kemudian tanggal lahir anak kalian, kemudian perusahaan atau institusi dia dikosongkan saja, kemudian jenis kelaminnya apa dan statusnya hidup atau meninggal dunia. Kemudian kalian klik simpan. Untuk data anak, kalian isikan sesuai dengan jumlah anak yang kalian miliki ya. Kalau anaknya ada 1, isikan 1. Kalau anaknya ada 2, isikan 2. Atau bahkan kalau anaknya ada 5, isikan saja 5 data anaknya di sini. Kemudian lanjut ke data orang tua kandung ya. Pada bagian data orang tua kandung, klik tambah riwayat orang tua kandung. Kemudian kalian isikan nick-nya kalau orang tua kalian masih ada. Kemudian nomor kakaknya juga diisikan kalau orang tuanya masih ada. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, silakan dikosongkan saja pada bagian nick-nya ini dan nomor kakaknya ini. Untuk data lain silakan kalian sesuaikan. Pada bagian status hidup kalian juga sesuaikan orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang pertama-tama biasanya diisikan itu orang tua kandung yang laki-laki atau bapak ya. Jadi ini yang pertama-tama kalian siapkan data bapak kalian ya, bapak kandung kalian. Di sini kalian sesuaikan dengan data yang diminta ya. Kalian di sini diminta data orang tua kandung, baik bapak kandung maupun ibu kandung ya. Kemudian klik simpan. Setelah itu yang keempat adalah data saudara kandung. Kalian juga sama ya, isikan data saudara kandung sebanyak yang kalian miliki. Kalau saudara kandung kalian ada 1, silakan isikan 1. Kalau ada 2, isikan 2. Bahkan kalau ada 5, silakan isikan 5. Untuk pengisian datanya sama seperti data pada orang tua kandung ya. Kalian cukup menginputkan NIK, nomor kakaknya kalau masih hidup ya. Kemudian data pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan status hidupnya. Kemudian kalian klik simpan. Kemudian pada bagian bapak ibu mertua juga kalian isikan ya
Datanya juga sama. Kalau masih hidup silahkan inputkan nik dan nomor kakaknya. Kalau sudah meninggal silahkan dikosongkan saja. Untuk data yang lain masih sama ya, tentang pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Juga status hidupnya, masih hidup atau sudah meninggal. Jika semua data di sini sudah lengkap kalian isikan, silakan kalian pastikan dulu ya datanya sudah benar. Kemudian kalian klik tombol selanjutnya, maka nanti akan otomatis tersimpan semua data pada bagian keluarga kalian ini. Setelah itu lanjut ke pengisian organisasi ya. Di sini ada tombol keterangan organisasi, bisa kalian lihat ya, bisa kalian tambah. Di sini nama organisasi yang kalian ikuti itu apa, kemudian jenis organisasinya itu apa ya, politik, ekonomi, sosial, olahraga, dan lain-lain. Kemudian jabatan kalian itu sebagai apa, kemudian nama kedudukannya apa, tanggal mulai kapan, tanggal selesai kapan, tempatnya di mana, kemudian siapa pemimpinnya ya. Jelas kalian sesuaikan dengan keterangan organisasi yang kalian miliki. Kemudian kalian klik simpan, maka nanti akan otomatis tersimpan pada kolom riwayat organisasi ini. Kemudian masuk ke yang selanjutnya, yaitu surat ya atau dokumen. Di sini yang diminta untuk P3K paruh waktu itu adalah SKCK atau surat keterangan catatan kriminal, dan yang kedua surat keterangan sehat jasmani atau biasa kita sebut surat keterangan dokter. Nah, jadi kalian cukup membuat ya dua surat ya, dua dokumen yang diminta ya, yang saya sudah sebutkan tadi, SKCK dan surat keterangan dokter atau surat keterangan sehat jasmani. Jadi untuk pengisiannya pada nomor surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kalian sesuaikan dengan nomor SKCK yang kalian miliki, kemudian tanggal surat atau tanggal pembuatan SKCK kalian itu siapa, kemudian pada bagian nama pejabat penandatangan kalian isikan ya. Contoh di sini Kompol atau Komisaris Polisi Andi ya. Nah, lengkap dengan gelarnya biasa. Nah, kalian sesuaikan ya nama pejabat penandatangan. Kalau kalian bingung, kalian lihat nama pejabat yang menandatangani SKCK kalian itu, inputkan saja namanya di sini ya, lengkap namanya. Kemudian pada bagian nomor surat keterangan sehat jasmani, ini kalian sesuaikan ya nomor surat yang kalian miliki di surat keterangan sehat kalian atau surat keterangan dokter kalian itu kalian isikan saja di sini ya, sesuaikan dengan nomor yang ada. Kemudian tanggal suratnya juga kalian sesuaikan dengan tanggal surat yang kalian buat ya. Nah, jadi itu. Kemudian nama dokternya itu tanpa gelar ya. Jadi misal namanya adalah Dokter Andi, kalian tulis saja Andi. Nah, jadi nomor apa? Jadi dokternya itu tanpa gelar ya. Jadi dokternya itu tanpa gelar, hanya namanya saja. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu ini kalau ada, kalau nggak ada kalian kosongkan saja. Tapi di sini ada keterangannya, saya memiliki disabilitas fisik. Nah, bisa kalian tuliskan dengan kondisi kesehatan kalian yang sebenarnya. Di sini sebagai contoh saya memiliki disabilitas fisiknya. Di sini kalian tuliskan saja ya. Jadi data ini adalah data yang ada di surat keterangan yang kalian buat ya, SKCK dan surat keterangan sehat jasmani atau SKD ya. Jadi saran saya kalau untuk pembuatan SKCK itu minimal di Polres atau di Polresta atau di Polda bisa kalian buat ya. Kalau di Polsek itu biasanya mereka nggak mau melayani SKCK atau jarang ya. Jadi kalau untuk pemberkasan P3K itu biasanya minimal di Polres atau di Polda ya, di setiap daerah. Kemudian untuk surat keterangan sehat jasmani ini biasanya dibuat di puskesmas ya. Kemudian yang bertanda tangan itu adalah dokter yang memiliki NIP atau dokter yang berstatus ASN ya. Jadi seperti itu untuk kedua surat ini. Nah, jika kalian sudah selesai ya mengisikan kedua data surat ini, kalian klik pada bagian CAPTA, kalian tulis ya CAPTA yang ada di sini. Kemudian kalian klik tombol selanjutnya ya. Jadi sesuaikan dengan CAPTA yang ada, huruf besar, huruf kecil itu diperhatikan. Kalian klik selanjutnya, maka nanti akan muncul tabel resume sebelum mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup. Pastikan kalian mencentang semua kolom bagian kelengkapan data kalian sebelum kalian melakukan resume. Karena kalau kalian sudah melakukan resume, itu data kalian tidak akan bisa diperbaiki lagi ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke ya, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menyimak pengisian pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K
paruh waktu ya tahun 2025. Saya ucapkan selamat ya bagi kalian. Akhirnya yang P3K paruh waktu akhirnya bisa mengisi daftar riwayat hidup dan nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan nomor induk pegawai ya. Jadi seperti itu. Oke, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.